Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba men-share ya untuk kasus yang terjadi pada suatu instalasi listrik ya. Di beberapa waktu yang lalu dan video saya sebelumnya saya sudah memberitahukan ya tentang penggantian plug dan soket ini. Ini adalah plug 3 fase yang meleleh dan terbakar ya. Dan tidak hanya di sebuah industri, bahkan di dalam suatu rumah atau gedung yang ada instalasi listrik itu sangat rentan terhadap suatu bahaya kebakaran. Jadi bahaya kebakaran yang berawal dari komponen listrik yang panas, meleleh dan terbakar. Nah, di kasus yang sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman semua, ini adalah sebuah plug dan soket ya, atau steker atau colokan yang kita biasa menyebutnya. Dan ini khususnya untuk 3 fase ya. Ini meleleh ya dan gosong, jadi tidak mengantarkan arus dengan baik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba memberitahukan penyebabnya kenapa bisa suatu komponen listrik di industri ataupun di dalam rumah bisa panas, meleleh dan bisa menyebabkan suatu kebakaran yang bisa merugikan penghuni rumah tersebut. Ya, ini yang beberapa waktu lalu saya ganti dan videonya sudah ada ya, sudah saya share ke teman-teman. Jika yang belum melihat bisa melihat di pojok kanan atas. Ya, ini adalah soket 3 fase ya yang meleleh ya teman-teman. Nah, ini panas jadi meleleh. Nah, penyebab meleleh tersebut apa sih? Yang perlu kita ketahui adalah penyebab-penyebabnya yang harus kita waspadai atau kita hindari ya. Yang pertama adalah untuk koneksi kabel. Nah, jadi di dalam koneksi kabel tersebut harus benar-benar kencang ya teman-teman. Jadi jika kabelnya kendor, tidak kencang, maka akan menimbulkan panas dan percikan bunga api ya. Jadi yang itu bisa menyebabkan loncatan bunga api ataupun panas yang berlebih dan bisa mengakibatkan kebakaran. Dan ini ya, ini sudah meleleh ya teman-teman. Jadi untuk casing plastiknya itu meleleh. Dan yang penyebab yang kedua adalah koneksinya adalah kendor ya teman-teman. Jadi antara plug, antara soket ini, antara steker atau plug ini ke soket, ke colokan atau ke stop kontak ya, itu kendor teman-teman. Nah, kendornya ini bisa dari soketnya, bisa dari stop kontaknya ini sudah tidak sesuai ukuran ya. Jadi sudah istilahnya sudah melebar. Ini sudah tidak kencang lagi di dalamnya, jadi tidak menjepit dari plug ini, tidak terjepit dengan kencang, jadi menimbulkan panas ya karena kendor tersebut dan menimbulkan lelehan pada casing plastiknya ini. Dan juga di plugnya ini, di colokannya ini juga bisa juga kendor ya. Di samping tadi yang kabel juga, kabel yang koneksi di plugnya kendor, di sini bisa juga. Nah, mengakibatkan panas yang berlebih, jadi casing di sininya juga meleleh ya teman-teman. Nah, ini adalah
salah satu contoh ya koneksi yang kendor. Atau bisa juga karena overload, jadi beban yang berlebih dari pemakaian yang sewajarnya, yang melebihi dari kapasitas komponen tersebut, dari alat listrik tersebut. Misalkan harusnya 32 ampere maksimal, itu bisa lebih dari 32 ampere. Jadi contoh di sini adalah kasus 3 fase ya. Salah satu fase ini bebannya tinggi ya, jadi meleleh di salah satu fasenya saja. Nah, untuk yang satu ini adalah lebih parah lagi ya teman-teman. Jadi ini sudah sangat parah, sampai meleleh, beberapa kabelnya sampai putus dan bisa menyebabkan konslet ya. Ini sangat rentan menyebabkan kebakaran jika panasnya terus mengalir ke kabel ini. Dan ini untuk dilepas juga sudah sangat susah ya. Bisa juga dari ukuran kabelnya ya teman-teman. Jadi ukuran kabelnya yang kecil dengan beban yang besar itu menyebabkan panas. Nah, disitulah pentingnya ukuran kabel ya. Misalkan di rumah teman-teman adalah ukuran kabelnya memakai ukuran yang kecil, sedangkan beban di rumah adalah besar, maka itu sangat rentan terjadi panas dan rentan terjadi percikan api, sehingga bisa menimbulkan suatu kebakaran. Dan itu yang harus diwaspadai teman-teman. Jadi jangan sampai penggunaan kabel ini hanya seadanya saja, tapi harus benar-benar memperhatikan ukuran kabel sesuai beban dan sesuai instalasi yang ada di rumah. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya yang saya share kali ini. Semoga bermanfaat info yang ringan ini. Semoga menambah wawasan teman-teman juga. Jangan lupa tetap safety ya terhadap listrik, dan jangan takut listrik, karena kalau kita takut juga akan sangat berbahaya sekali. Baik teman-teman, jika ada saran dan kritik boleh disampaikan di kolom komentar ya, untuk bisa lebih baik lagi saya ke depannya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe bisa subscribe ya, agar bisa lebih maju dan berkembang lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.